Baik, selamat siang. Selamat datang kembali dalam TOEIC preparation kita hari ini. Ini adalah sesi terakhir untuk preparation. Dan sesi ini juga akan di sesi ini juga kita akan lakukan dummy test atau semacam mini tryout untuk tes TOEIC nanti. Nah, pastikan adik-adik semua sudah memiliki, adik-adik atau teman-teman sudah memiliki akun di Canvas. Dan bagi yang mungkin masih bermasalah dalam mendaftarkan diri di akun Canvasnya, uh, mungkin bisa ditunggu sebentar karena memang saya pun sempat mengalami hal ini. Jadi memang kita harus menunggu dulu sebelum akhirnya bisa masuk. Karena kadang-kadang bisa saja kan karena terlalu banyak yang mendaftar di hari ini. Jadi ya agak down sedikit. Nah, sebelum kita mulai untuk tryout-nya, saya akan memberikan review, maksudnya pengulangan dari materi-materi yang sudah pernah kita pelajari selama TOEIC preparation dari meeting pertama hingga meeting tadi pagi. Dan review ini tidak akan saya terlalu lama lakukan, karena nanti kita harus coba enroll di Canvas ya. Oke, jadi ada beberapa informasi yang ingin saya tekankan sekali lagi untuk review hari ini. Jadi pengulangan tentang aturannya, tentang banyak soalnya, tentang jenis-jenis soalnya nanti. Nah, kalau adik-adik pasti masih ingat ya. Jadi kalau ya sudah tahu kalau TOEIC itu memang terdiri dari listening dan reading, yang mana masing-masing section atau masing-masing bagian itu terdiri dari satu soal. Tetapi waktu pengerjaannya pastinya berbeda. Nah, kalau reading itu pengerjaannya ada 75 menit, dan kalau listening itu pengerjaannya ada 45 menit untuk 100 soal. Oke, jadi harap diingat itu, dan ingat juga diatur waktunya, jadi supaya nanti adik-adik nggak kehabisan waktu. Nah, ini saya mengingatkan sekelas lagi soal bagaimana TOEIC itu. Sebenarnya ini hal yang sudah kalian dapatkan di meeting paling pertama saat kalian mengikuti TOEIC preparation ya. Oke. Nah, berikutnya kita ada general information dan rules-nya. Nah, ini berlaku saat kalian tes di hari H nanti. Jadi kalian sebaiknya sampai setidaknya 15 menit sebelum tesnya mulai. Dan ini juga berlaku untuk tryout nanti. Jadi sebaiknya kalian 15 menit itu sudah masuklah di Canvas. Jadi untuk menghindari kepanikan karena kalian tidak berhasil enroll seperti itu. Oke, jadi persiapkan diri seawal mungkin lah untuk itu. Nah, untuk tes di hari H nanti, pastikan kalian ingat membawa KTP atau ID apapun, boleh KTP, boleh SIM, boleh KTM, boleh paspor bagi yang memang warga negara asing. Okay, remember to bring either your ID card or driving license or student's ID. Boleh KTP atau SIM atau KTM, apapun identitas yang legal gitu. Oke, ingat nanti bawa pensil 2B, penghapus, dan pulpen. Oke, jadi nanti saat tes, karena ini menggunakan LJK, yang pasti kalian harus membawa pensil. Dan tidak ada alat bantu yang diperbolehkan. Nanti pun saat tryout, kalian juga setidaknya ya jangan pakai alat bantu. Karena waktu kan jalan terus, jadi kalian nggak punya waktu sebenarnya untuk searching atau nyari alat bantu gitu. Untuk lembar soal nanti jangan dicoret-coret. Oke, tidak boleh mencoret-coret lembar soal. Kalau kalian meninggalkan ruangan, silahkan minta izin sama pengawas atau proktor namanya. Kalau proktor itu biasanya kalau tes online. Dan nanti ketika tryout, tanggal 11 itu, kalian kalau emang ingin permisi, kalian bisa izin sama proktornya atau pengawas saat tryout online-nya. Itu sekedar mengingatkan kembali, karena nanti kan menjelang tes itu tidak akan ada preparation lagi. Jadi ini kami tekankan kembali aturan-aturan yang harus kalian ikuti seperti itu. Dan nah sekarang kita coba lihat nih,
untuk listeningnya dulu. Saya cuma sekedar mengingatkan kembali, kayak menyegarkan pikirannya adik-adik lagi. Kira-kira listening test itu apa aja? Oke, ini ada photographs, ada question and response, ada conversations, ada talks. Jadi dia ada 4 bagian. Nah, yang untuk section pertama itu kalian hanya diperlihatkan gambar saja, udah. Nah, untuk yang kedua itu ada percakapan tapi singkat. Oke, question and response antara 2 orang. Untuk yang ketiga itu adalah percakapan yang agak panjang. Oke, percakapannya agak panjang dan satu percakapan bisa untuk 2 sampai 3 soal. Kalau untuk question and response itu biasanya satu percakapan itu satu soal. Nah, kalau talks itu kalian akan mendengarkan monolog. Oke, mendengarkan monolog. Jadi orang itu ngomong sendiri, entah itu deskripsi atau lecture. Oke, dan itu juga sama, satu talk itu bisa untuk 3 soal. Nah, ini salah satu contoh fotograf. Saya yakin kalian pasti ingat sih ya, karena ini kan masih seger lah di ingatan kalian gitu. Karena ini baru beberapa pertemuan yang Oke, sorry. Ya, jadi ini bagian pertama, fotograf. Kalian pasti masih ingat. Oke. Ini ada pertanyaan bagus dari Alfonso Sebandi. Bagaimana meminimalisir suara bising dari luar nanti saat listening test kalau hanya pakai speaker? Saya pernah tes TOEIC waktu SMK dan pakai earphone untuk setiap peserta sehingga dialognya terdengar jelas. Jadi begini, saya akan menjawab sesuai pengalaman tes TOEIC yang sudah pernah dilakukan dari tahun 2022. Memang nanti kita akan menggunakan speaker, tapi kami berani menjamin karena ruangan yang akan kita pakai nanti adalah ruangan yang cukup sepi dan cukup sunyi, dan volume dari speakernya pun akan disesuaikan keras tapi tidak terlalu keras, tapi memang nyaman untuk listening, sehingga nanti pasti bisa mendengarkan dengan baik kok, meskipun hanya menggunakan speaker dan tidak menggunakan earphone. Jadi intinya kami akan memastikan juga nanti dari panitia supaya ruangan itu memang suara-suara bising dari luar tidak banyak masuk. Dan biasanya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya tidak banyak kok suara bising yang masuk. Jadi termasuk hening kok ruangannya. Jadi masih aman untuk listening test nanti. Meskipun memang nanti hanya menggunakan speaker, tapi speakernya pun sudah disetting supaya memang peserta bisa listening dengan nyaman. Oke, mudah-mudahan bisa membantu, dan nanti pasti kami dari panitia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan ruangan yang sekondusif mungkin untuk listening. Oke, dan itu dia. Pengalaman beberapa tahun yang lalu juga biasanya tiap tahun memang tidak ada kendala untuk listening. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjut dulu. Nah, ini untuk fotograf. Nah, fotograf itu bentuknya seperti ini ya. Saya cuma sekedar mengingatkan lagi, ada foto dan ada recording yang kalian dengar dan ada pilihannya. Oke. Oke. Lalu berikutnya kita ada question and response. Nah, question and response ini bentuknya seperti ini. Jadi ada information questions, ada yes or no question, ada statement, ada question tag, ada polite request, ada embedded questions. Jadi macam-macam bentuknya question and response itu.
Yang penting adalah kalian melatih diri supaya kalian siap apapun bentuknya, itu kalian pasti bisa jawab. Oke, nah ini ada tips dan strategisnya. Jadi ingat kalian harus bisa juga mencari keywordnya atau kata kuncinya, dan kalian harus memperhatikan intonasi dari pembicaranya atau tokoh yang terlibat di sana. Kalau emang intonasinya dia naik, dia bertanya biasanya. Mungkin kalau intonasinya turun, berarti dia memberitahu informasi atau menyerangkan sesuatu seperti itu. Dan hati-hati juga dengan kata yang mengecoh atau pengecoh, distractors. Itu beberapa kali kita bahas kan. Jadi yang namanya listening, itu acap kali ada distractors. Entah itu kata-kata yang bunyinya mirip, entah itu kata-kata yang uh, katanya sama dan bunyinya sama persis, tapi artinya berbeda. Beware of that. If you are cautious enough with that, I believe that you can pass the listening test easily, especially for the question and response. Oke, okay? Oke, kalau misalkan kalian ada pertanyaan seperti Alfonsus tadi, nggak apa-apa, silahkan kalian sampaikan saja. Entah kalian mau sampaikan secara langsung atau kalian sampaikan lewat chat. That will be fine. Oke. Okay? Nah, biasanya untuk question and response itu ada seperti ini. Jadi ada apa sih namanya instructionnya seperti ini. Ingat, pertanyaan dan kenyataannya atau pilihannya itu tidak akan dicetak di buku kalian. Though they will not be printed on your textbook or on your test booklet. So all you need to do is to listen carefully. You can only rely on your listening skill, okay? Jadi antara pilihan sama soal tidak akan dicetak di buku kalian. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini karena masih latihan, jadi masih kami transkripsi ya. Tapi nanti kalau tes, hanya ada nomor dan A, B, C. Nanti kalian bisa lihat di dummy testnya. Oke, ini kita lewatin aja. Nah, sekarang kita ada conversation. Nah, kalau conversation itu percakapannya lebih panjang. Makanya namanya conversation. Kalau yang tadi hanya question and response, jadi hanya ada satu pertanyaan, satu respons. Ini untuk conversation, ada lebih dari satu pertanyaan mungkin, atau ada lebih dari satu respons mungkin. Nah, intinya dia lebih panjang. Nah, ini contoh-contohnya, contoh-contoh dari questionnya, pertanyaannya apa saja. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ya. Nah, ini ada tips dan strategi. Nah, yang penting juga yang tadi belum saya sampaikan adalah ingat kalau memang kalian punya waktu untuk membaca soalnya dulu sebelum mulai listening, lakukanlah itu. Oke? Okay? Biasanya kalian punya waktu untuk membaca soal itu saat pembacaan instruction atau saat disuruh membuka tes booklet pertama kali. Ingat itu. Jadi di saat itulah kalian punya kesempatan untuk membaca soal. Biasanya dari satu section ke section lain itu akan ada instruction-nya kan. Nah, saat instruction itu kalian nggak perlu baca instruction-nya. Maksudnya nggak perlu mengikuti, mendengarkan secara detail. Oke, kalian cukup tahu karena instruction-nya itu pasti sama. Pilihlah jawaban yang benar dengan cara menghitamkan A, B, C, atau D. Instruction itu pasti sama. Nah, nanti yang perlu kalian lakukan adalah sembari mendengarkan instruction, kalian baca soalnya. Itu akan lebih membantu daripada kalian nggak baca sama sekali. Nah, contoh conversation itu seperti ini. Jadi satu conversation itu bisa untuk 3 nomor. So one questions or one conversation can cover up to 3 questions. Okay, the last one is talks. I don't know how to. Okay. Ya, yeah. So about talks, karena ini memang talks ini yang paling panjang ya, mungkin kita bisa anggap ini yang paling susah, makanya dia di bagian terakhir. Intinya talks ini adalah sebuah monolog atau orang yang berbicara sendiri, entah itu dia sifatnya menjelaskan sesuatu, membaca manual, memberikan kuliahan, tapi biasanya itu kalau perkuliahan itu di TOEFL ya. Kalau TOEIC biasanya mungkin membacakan manual, mendeskripsikan sesuatu seperti itu.
Tipsnya sama aja. Jadi apapun jenis listeningnya, please read the question, okay? Before you start listening, please read the questions. Believe me, it will help you. Meskipun memang nggak menjamin kalian akan bisa menjawab semuanya total, tapi itu akan membantu daripada nggak sama sekali. Nah, sekarang kita akan jalan-jalan. Oke, jalan aja. Kita akan ke... Nah, sekarang kita ke reading. Oke, kita punya waktu sedikit lagi untuk review materi. Kalau seandainya memang nanti kalian udah kesulitan, silahkan tanya or feel free to contact me if you want to consult something. Nah, sekarang untuk reading, sectionnya lebih sedikit kok daripada listening, tenang aja. So, the section, there will be less section than listening. However, reading requires you to read all of the text. To answer questions based on the text. But actually, it doesn't require you to read all of the text. Reading itu menyuruh kalian untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teks ya, bukan membaca semua teks. Oke, nah bagiannya ada 3, itu ada incomplete sentences, completion, and reading comprehension. Apa sih yang penting dari reading ini adalah yang pertama, kemampuan kalian untuk scanning dan skimming, membaca cepat intinya, membaca cepat untuk menemukan informasi yang diminta. Dan yang kedua adalah tata bahasa. Jadi ingat, tata bahasa itu memang tidak mudah, tapi kalian mau nggak mau, suka nggak suka harus pelajari itu. For the sake of English Proficiency Test. Oke? Nah, kita akan lanjut coba. Nah, di sini ada untuk incomplete sentence, itu pastinya biasanya yang ditanya itu seputar vocabulary, perbendaharaan kata kalian. Kalau tadi kalian ikut di sesi 1, kalian akan lihat ada yang namanya hiking, reenactment, ada garanti, seperti itu. Itu contoh vocabulary. Perbendaharaan kata kalian sebanyak apa sih gitu. Kalau perbendaharaan kata kalian bagus, mungkin kalian nggak akan masalah. Oke, reenactment itu artinya apa, saya tahu. Hiking itu artinya apa, saya tahu. Nah, ada word forms. Word forms itu maksudnya golongan kata atau parts of speech. Apakah dia kata kerja, atau kata benda, atau kata sifat. Dan ada grammar. Apakah dia pakai past tense atau present ya. Nah, ini ada tipsnya. To answer part 5 questions correctly, you have to be able to determine what part of speech is missing and identify the correct word or expression to complete the sentence. Nah, untuk reading, metodenya adalah ketika kalian sudah nggak tahu jawabannya, jangan lama skip di sana. Lewatin aja. Jangan berhenti di satu soal mungkin lebih dari 10 detik lah. Jangan sampai berhenti terlalu lama. Jadi kalau memang kalian nggak tahu, langsung langsung loncat ke soal yang lain, kerjakan yang lain. Nanti kalau kalian punya waktu lebih, silahkan kembali lagi ke soal yang kalian tidak bisa jawab sebelumnya. Untuk listening, ketika kalian buyar di satu nomor, dan kalian nggak bisa jawab di satu nomor, udah tinggalkan, fokuslah, teruslah melangkah, dan fokuslah di nomor-nomor selanjutnya. Because once you are stuck too long in one number, you will miss all of the questions. Okay? I think you will miss the rest of the questions because you are just too focused on one number, and your mind will go blank, and you will not be able to correctly answer the other questions. Okay? Jadi kalau untuk listening, kalau satu nggak tahu, udah lewatin aja. Nanti terakhir isi aja jawaban yang mana. Kalian boleh nebak lah, boleh kancing atau apa. Pokoknya yang penting, kalau kalian masih ingat recordingnya, oke, bagus. Tapi kalau enggak, ya udah tebak aja, siapa tahu jawabannya benar. Nah, khusus untuk reading, kalau emang ada yang nggak tahu, lewatin dulu. Nanti kalau ada sisa waktu, baru kembali. Jangan kalian bertapa di satu nomor, nanti ujung-ujungnya nggak selesai. Karena memang pengalaman dari tahun lalu dan 2 tahun yang lalu, banyak sekali mahasiswa yang terjebak di reading. Waktu sudah habis, tapi mereka masih 20 nomor kosong. Jangan sampai seperti itu ya. Lebih baik kalian menjawab semuanya dan selesai tepat waktu. Daripada kalian target untuk dapat nilai yang sempurna, akhirnya kalian terlalu lama berpikir satu nomor dan nggak selesai. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Kalian bisa lihat di sini, ini ada vocabulary yang seperti ini. Nah, kalau vocabulary dia pasti seperti ini. Pilihannya itu katanya atau frasanya berbeda-beda.
Nah, kalau untuk word forms itu katanya bisa sama, tapi dia bentuknya berbeda. Misalnya kayak drive, to drive, driving, drove, seperti itu. Kalau grammar, bisa seperti ini. Nah, ada text completion, itu mirip juga. Jadi, kita akan coba lihat contoh soalnya. Nah, text completion itu seperti ini. Jadi, ada teks, tapi ada bagian yang kosong. Nah, tugas kalian adalah memilih jawaban untuk mengisi bagian yang kosong. Gitu. Nah, yang terakhir, yang paling menjemukan adalah reading comprehension. Kenapa saya bilang paling menjemukan? Karena bisa panjang-panjang. Dan pertanyaannya bisa saja main idea, bisa informasi yang detail, misalkan what time will Dr. Lee have catch a plane gitu misalnya, kayak tadi. Atau ada inference, what can be inferred from this text. Ada vocabulary, misalnya contohnya seperti ini, the word spectacle in line 7 is closest in meaning to bla 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 bla. Nah, hati-hati, kalian di jam reading itu biasanya sudah mulai ngantuk. Jadi sebaiknya lakukan apapun supaya kalian nggak ngantuk. Karena kalau kalian sudah ngantuk, kadang-kadang susah untuk konsentrasi. Dan akan sulit untuk menjawab soalnya nanti gitu. Nah, contoh soal reading comprehension itu seperti ini. Satu teks itu bisa untuk 3 nomor. Oke? Dan untuk reading comprehension itu bisa saja nanti ada 2 teks atau 3 teks. Jadi misalkan pertanyaan nomor 1, untuk 3 pertanyaan, kalian disediakan 3 teks dan harus mencari informasi dari salah satu teks itu. Ingat ya, reading ini tidak menguji kalian untuk membaca semua teks, tapi mencari informasi dengan cepat dan tepat dari teks yang disajikan. Nah, kami ingatkan sekali lagi ya, untuk pendaftaran TOEIC, itu kami kasih waktunya cukup lama, dari Maret sampai Mei. Dan ingat sekarang sudah masuk bulan Mei, jadi segeralah mendaftar bagi yang belum mendaftar. Karena kami tidak ingin ada masalah yang panjang nanti ketika adik daftar itu deket-deket hari H. Oke? Jadi test date-nya itu, hari tesnya adalah 22 sampai 23 Juni 2024. Nah, silahkan segera mendaftar. Bagi yang sudah daftar, bagus. Tapi yang bagi yang belum, segera mendaftar. Oke. Sekarang kita sudah review. Sekarang kita akan coba enroll ke Canvas. Adik-adik silahkan masuk ke akun Canvas kalian. Kita akan coba praktek enroll ke Canvas. Untuk tes listening-nya, nanti akan dimulai jam 13.55. Jadi jam 2 kurang 5 menit itu akan dimulai. Tenang aja, ini baru dummy test kok. Jadi kalian nggak perlu tegang atau apa, ini hanya latihan. Nah, sekarang saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana cara masuk ke Canvas. Kalian juga silahkan sambil masuk ke akun Canvas kalian, oke? Sudah terlihat ya di layar kalian? Has it appeared on your screen? Yes. Oke, thank you. Nah, di grup, di community, itu sudah ada PDF yang isinya link. Nah, karena kalian grup F, silahkan klik ini, grup E dan F. Jadi klik ini, klik link ini, maka nanti akan ada tampilan yang seperti ini, begitu diklik. Nah, ini karena saya akan coba logout ya. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi tampilannya itu mungkin bisa macam-macam, tapi kalau kalian baru pertama kali membuat, pilihlah yang I'm a new user atau saya pengguna baru. Tapi saya harap semua udah bikin sih ya. Nah, kalau udah tampilan seperti ini, udah kalian tinggal masukkan email kalian dan masukkan password kalian. Lalu login. Nah, sekarang kita sudah sampai di dashboard. Sekarang tinggal kalian klik ini. TOEIC Prep 2024. Nah, akan ada tampilan seperti ini.
Kalau kalian ada kendala, silahkan melapor segera. Silahkan sampaikan di grup ini. Kalau kalian sudah sampai di sini, aman berarti. Jadi intinya video dan tutorial PDF itu sudah kami sampaikan di community. Silahkan ikuti itu. Panduannya sudah amat sangat jelas. Saya rasa kalian pasti bisa mengikuti itu ya. Dan nanti untuk tryout tanggal 11 Mei akan menggunakan Canvas juga. Nah, ketika kalian masuk ke sini, kalian bisa melihat ada deskripsi tentang dummy test dan deskripsi tentang tryout. So the tryout will be held once on Saturday only, May 11th, 2024. Jadi untuk tryoutnya hanya dilaksanakan sekali saja, tanggal 11 Mei 2024, dari jam 10 pagi sampai jam 11 untuk listening, dan 10.45 sampai 12.30 untuk reading. Oke. Jadi masing-masing 1 jam. Untuk listeningnya 1 jam. Dan untuk ini ada dari jam 10.45 sampai 12.30. Jadi tentang waktunya sudah cukup panjang. Makanya kami harap kalian bisa masuk sesuai dengan jam durasi yang tertera. Nah, untuk sebentar, untuk dummy testnya, kalian hanya dilakukan 1 kali juga. Dan itu adalah hari ini, tanggal 4 Mei, dari jam 13.55 sampai 15.05. Berarti dari jam 2 kurang 5 menit hingga jam 3 lebih 5 menit. Oke, nah kalau kalian sudah masuk ke laman ini, once you enter this page, you can click on this one, the dummy test. Okay, nah, here you can actually download all the materials that we have given to you during this TOEIC preparation. And on the last part of this website, you will meet this one, Meeting 10, General Preview and Dummy Test. Then you can click on the dummy test listening. Maybe we can use this one, open link in new tab, and reading, open link in new tab. So we can actually open all of the tabs all together. Dummy testnya apa bisa lewat HP? Mungkin bisa, tapi kami sarankan sih lewat laptop supaya lebih nyaman aja sih mengerjakannya. Saya nggak tahu ya. Kalau emang nyaman dengan HP dan tesnya bisa lebih mudah, silahkan. Tapi kalau supaya dapat tampilan layar yang lebih lebar, nanti kan juga harus reading ya. Kami sarankan sih pakai laptop. Oke. Nah, sekarang sudah dibuka, tapi kita belum bisa mengerjakan sekarang karena ini baru akan dibuka pukul 13.55, jadi 15 menit lagi. Nah, sekarang kita akan lihat coba. Nah, dalamnya adalah seperti ini, dummy test listening itu. Oke. Untuk dummy test listening, available May 4 at 1:55 p.m. until May 4 at 3:05 p.m. or in 1 hour and 10 minutes. Jadi durasi waktunya adalah antara jam 1.55 sampai 3.05 atau 1 jam 10 menit. Oke. Hanya selama durasi ini aja. Selama 1 jam 10 menit kalian bisa mengerjakan listening. Nah, ini masih ada notifikasi. The quiz is locked until May at 1:55 p.m. Nanti begitu jam 1.55 baru kalian bisa buka. Nah, untuk readingnya, gambarannya seperti ini. Dari jam 2.05 sampai 3.05. Oke, dari jam 2.05 sampai 3.05. Pertanyaannya cuma 8 kok. Jadi kalian nggak akan menjawab 100 soal, karena pertanyaannya cuma 8. Nah, kuisnya juga masih terkunci sampai jam 2.05 p.m. Oke? Jadi seperti itu.
Saya harap sih kalian sudah lancar ya bukanya sampai sini. Nah, ini dia dummy testnya. Silahkan kita tunggu dulu sampai 155. Silahkan kalian buka. Oh iya, ada beberapa hal kayaknya yang harus diperhatikan di sini. Nah, ini kalian bisa lihat petunjuknya sebelum mulai dummy test. Please make sure that your device is set with the correct time zone, GMT plus 8. Kalau misalkan memang waktunya belum di-set, silahkan set dulu ya. Jadi di-set dulu zona waktunya dengan GMT plus 8. Oke, sesuaikan dengan GMT plus 8. Jadi supaya waktunya cocok nanti. Nah, kalau untuk materinya bisa kalian klik di sini. Kalau ada pengumuman yang kalian lewatkan, bisa klik di sini. Jadi semua sudah amat sangat lengkap. Oke, sekarang bagaimana kalian mau membaca dan memahaminya aja gitu. Untuk tryout nanti, langkahnya sama, silakan masuk ke Canvas, tapi kalian klik tryout ini. Oke? Nah, kalau sekarang kita masih dummy test, silakan klik dummy testnya aja. Do you have any question? Kalian ada pertanyaan? Oke, nanti kalau sudah jam 13.55 atau 1.55, silakan ses listening-nya ya. Jadi, bisa kalian mulai kerjakan. Nah, di sini. Kalau memang nanti tampilannya masih seperti ini, sampai jam 1.56 gitu misalkan, kalian refresh aja.